Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Untuk siklus akuntansi, laporan keuangan ada 5. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat arus kas. Dan untuk yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Pertama saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan beban yang dibuat untuk periode waktu tertentu. Atau juga bisa laporan hasil usaha dari suatu perusahaan selama periode tertentu yang menunjukkan laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Dan untuk cara menghitungnya seperti yang ada di layar, yang termasuk dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Untuk pendapatannya, kita akan memasukkan pendapatan apa saja yang terjadi dalam periode tersebut pada perusahaan itu. Jadi, pendapatan akan kita masukkan semuanya, habis itu dijumlah, jadinya total pendapatan. Terus habis itu di bawahnya, kita juga merincikan beban-beban apa saja yang terjadi selama periode tersebut. Nah, untuk form yang ada di layar ini, merupakan jenis laba rugi single step, jadi lebih sederhana. Kalau yang multiple step itu lebih dirincikan lagi berdasarkan fungsinya. Mungkin selanjutnya kita bisa ke contoh laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi perusahaan percetakan Budi Utomo. Pendapatannya kita masukkan, kita bisa melihatnya dari neraca lajur yang di tabel laba rugi. Pendapatannya kita masukkan, pendapatan jasa percetakan, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain kalau ada pendapatan lain-lain. Habis gitu nanti kita di total, jadinya total pendapatan. Selanjutnya kita isi juga untuk beban-bebannya, apa saja yang terjadi. Seperti beban gaji, beban perlengkapan, beban asuransi, beban depresiasi mesin, beban depresiasi gedung, beban telepon, listrik, dan air. Setelah itu beban-bebannya kita jumlahkan jadi satu dan kita tulis di total bebannya yang sejajar dengan total pendapatan. Setelah itu untuk mengetahui laba atau rugi, maka total pendapatan harus dikurangi dengan total beban. Jika total pendapatannya lebih besar daripada total beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba atau untung. Sedangkan kalau sebaliknya, bebannya yang lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Baik, untuk tahap kedua dari laporan keuangan yaitu laporan perubahan ekuitas atau yang sering disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sendiri yaitu ringkasan perubahan modal pemilik satuan yang terjadi selama satu periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berisikan tentang modal awal pemilik modal, laba rugi bersih atau rugi bersih, prive, dan modal akhir. Tujuan dari pembuatan laporan perubahan modal sendiri adalah untuk memberi informasi mengenai perubahan modal pemilik selama satu periode berjalan. Sekarang bagaimana cara menghitung laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal? Step awalnya yaitu kita mencatat laporan modal awal pemilik modal, kita masukkan. Setelah masukkan step kedua yaitu kita analisa dari hasil laporan laba rugi tadi, perusahaan mengalami laba atau rugi. Jika perusahaan mengalami laba, sistemnya tersebut akan menambah modal. Sedangkan jika perusahaan mengalami rugi, kerugian tersebut akan mengurangi modal yang ada. Untuk step selanjutnya yaitu kolom prive. Prive di sini sistemnya mengurangi modal penyetor modal awal. Kenapa begitu? Karena prive sendiri yaitu pengambilan pribadi pemilik modal. Hal tersebut mengurangi modal yang telah dia setorkan pada perusahaannya. Jadi setelah itu antara laba dan prive tadi dikalkulasikan, hasilnya tersebut bisa mengurangi modal awal ataupun menambah modal awal. Sekarang kita lanjut untuk contoh kasus soal yang sebelumnya. Di sini Tuan Sandi menyetorkan modal awal sebesar 50 juta. Sedangkan dari kalkulasi laporan laba rugi yang sebelumnya, perusahaan mengalami laba sebesar 33.700.000.
Hal ini menambah modal awal. Sedangkan pada tahun yang berjalan, Tuan Sandi juga mengambil prive pribadi sebesar 5 juta. Setelah semuanya dicatat, antara prive dan laba itu dikurangi. Karena kenapa? Kembali yang awal tadi, prive yaitu sistemnya mengurangi modal yang ada. Setelah antara laba bersih dan prive dikurangi, hasilnya ketemu sebesar 28.700.000. Dari 28.700.000 tersebut ditambahkan modal awal dari Tuan Sandi sebesar 50 juta, yaitu ketemu 78.700.000. 78.700.000 inilah modal akhir yang dimiliki oleh Tuan Sandi. Untuk tahap selanjutnya pada laporan keuangan, yaitu tahap ketiga, laporan neraca, merupakan daftar akun real suatu kesatuan perusahaan pada periode tertentu. Neraca menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan yang meliputi posisi aset, posisi kewajiban atau liabilitas, dan posisi modal pada tanggal tertentu. Aset yang ada di neraca biasanya meliputi aset lancar dan aset tetap, sedangkan liabilitas atau utang yang ada di neraca meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, ditambah ekuitas yang menggambarkan hak pemilik perusahaan kepada perusahaan tersebut. Cara menghitung laporan neraca. Laporan neraca terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom aset yang isinya aset lancar dan aset tetap, sedangkan kolom kedua yang berisi utang, liabilitas, dan ekuitas. Contoh dari aset lancar sendiri meliputi kas, piutang usaha, peralatan. Dari aset lancar ini kita kalkulasikan, setelah semuanya dicatat, kita kalkulasikan total aset lancar. Kita lanjut untuk menghitung aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap meliputi peralatan, akumulasi depresiasi peralatan. Akumulasi depresiasi peralatan ini sistemnya mengurangi peralatan karena setiap peralatan ada masanya sendiri selama 1 tahun tersebut. Aset tetap tadi seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama, meliputi peralatan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Setelah semuanya dikalkulasikan, kemudian jumlah antara aset tetap dan aset lancar digabungkan sehingga ketemu hasil akhir dari aset. Untuk selanjutnya yaitu pada kolom liabilitas, utang, dan ekuitas. Pada kolom ini liabilitas terdiri dari 2, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar meliputi utang usaha, utang dagang. Dari kedua utang tersebut kita kalkulasikan jumlahnya, kita tambahkan sehingga akan mendapatkan hasil dari total liabilitas lancar. Setelah itu kita lanjut step selanjutnya, yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang meliputi utang bank. Dari kalkulasi utang bank ini kita jumlahkan dengan liabilitas lancar. Nanti akan ketemu hasil total keseluruhan dari liabilitas atau utang. Untuk step selanjutnya yaitu kita mencari ekuitas. Ekuitas kita dapat dari mana? Saldo akhir modal yang kita dapat dari laporan perubahan modal. Saldo tersebut nantinya kita tambahkan dengan total liabilitas keseluruhan. Dari kalkulasi tersebut akan ketemu hasil total liabilitas dan ekuitas. Setelah itu dari kolom total liabilitas dan ekuitas hasilnya harus seimbang dengan total aset. Untuk selanjutnya langsung kita menuju contoh kasus yang ada. Kita menyambung pada soal yang sebelumnya. Pada kolom aktiva lancar, kas sejumlah 500.000 ditambah piutang usaha sejumlah 490.000 ditambah piutang bunga sebesar 400.000 ditambah perlengkapan sebesar 200.000 ditambah asuransi dibayar di muka sebesar 150.000. Dari semua hasil tersebut dikalkulasikan ketemu 1.740.000.
Untuk selanjutnya kita mencari aktiva tetap. Yang pertama yaitu tanah sebesar 8.300.000, yang kedua mesin cetak sebesar 25 juta, yang ketiga akumulasi depresiasi mesin cetak sebesar 2.500.000. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akumulasi di sini sistemnya yaitu mengurangi harga perolehan barang yang ada. Untuk yang keempat yaitu gedung sebesar 50 juta. Gedung juga ada akumulasinya yaitu sebesar 1 juta. Dari semua total biaya yang ada dikalkulasikan sehingga ketemu 79.800.000. Setelah total semua ada, antara aktiva lancar dan aktiva tetap di total ditambahkan ketemunya 81.540.000. Setelah total aktiva keseluruhan ketemu, kita lanjutkan untuk mencari pasiva dan liabilitas. Di contoh soal sebelumnya, utangnya hanya terdapat utang lancar, yaitu meliputi utang usaha sebesar 1.540.000, yang kedua utang gaji sebesar 1 juta, yang ketiga pendapatan diterima di muka sebesar 300.000. Semua total tersebut dikalkulasikan ditambah hasilnya sebesar 2.840.000. Untuk step selanjutnya yaitu mencari modal atau ekuitas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, total akhir ekuitas modal akhir yang ada di laporan perubahan modal yaitu tertera 78.700.000. 78.700.000 ini ditambahkan 2.840 sehingga ketemunya 81.540. Di sini antara aktiva, total aktiva dan total pasiva plus ekuitas hasilnya sama, seimbang. Ya, sekarang kita akan membahas jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, liabilities, dan capital atau equity. Nah, di sini terdapat akun-akun yang digunakan untuk menutup rekening pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi maupun prive. Untuk menutup rekening pendapatan, kita bisa dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi, yaitu dengan menggunakan akun pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk menutup rekening beban, kita bisa memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi, yaitu dengan akun ikhtisar laba rugi pada beban. Untuk menutup rekening ikhtisar laba rugi, kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi pada modal, dan untuk menutup rekening prive menggunakan akun modal pada prive. Dilihat dari contoh soal yang sebelumnya, untuk menutup akun pendapatan kita bisa mencantumkan di jurnal penutup yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan ini pendapatan sisa percetakan dan pendapatan bunga bisa dilihat di laporan laba rugi di pendapatan. Lalu nominalnya dimasukkan dan ikhtisar laba ruginya bisa disesuaikan dengan total pendapatannya. Kemudian untuk menutup akun beban, kalian bisa juga melihat beban apa saja yang dikeluarkan. Jadi bisa dicantumin di jurnal penutup. Kemudian untuk di ikhtisar laba ruginya, kalian bisa sesuaikan dengan total yang ada di beban. Dan untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, kalian bisa lihat nominalnya di laba bersih pada laporan laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi pada modal senilai 33.700.000. Nah, untuk menutup akun prive yaitu menggunakan akun modal pada prive. Dan nominalnya ini bisa dilihat pada neraca saldo akun prive.
kemudian bisa kalian jumlahkan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari tim Center AKP 1 pada pertemuan kedua kali ini. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa kalian pahami. Jika kurang jelas mengenai apa yang sudah kami sampaikan, bisa langsung chat di grup tutor. Baik, kami tutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.